Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, selamat datang di Matali. Saya Sari Ramadhani akan mengupas tuntas tentang penggunaan bahasa asing di sekolah. Baik, di sini sudah ada beberapa narasumber kita, dan di sebelah kanan saya sudah ada Ibu Alifah, dan sampingnya sudah ada Ibu Fadia sebagai wali murid. Dan di sebelah kiri saya sudah ada dosen Hafifah, dan di sampingnya sudah ada Profesor Salma. Ya. Baik, bagaimana pendapat Ibu mengenai penggunaan bahasa asing di sekolah? Menurut saya bahasa asing di sekolah dapat merusak bahasa daerah anak-anak karena kita mempunyai daerah masing-masing. Lalu bagaimana pendapat Ibu? Apakah benar penggunaan bahasa asing di sekolah dapat merusak bahasa daerah anak-anak kita? Menurut saya, kita belajar bahasa asing di sekolah itu untuk memperluas wawasan bagi anak-anak, bagi murid-murid di sekolah. Dengan anak-anak atau murid-murid ini belajar bahasa asing di sekolah, itu bisa memperluas wawasan dia dan tidak akan mengganggu bahasa daerah yang dia punya. Karena dari awalnya anak tersebut sudah memiliki bahasa tersebut dan sudah terlatih pada diri dia Tahan Ibu sebentar. Oke. dan sudah terlatih pada diri dia untuk selalu menggunakan bahasa tersebut. Bahasa asing ini juga penting dan sangat penting. Bagaimana pendapat Ibu? Menurut saya, ya kita belajar bahasa asing itu penting. Tapi jika kita menggunakan bahasa asing itu secara berlebihan, bagaimana dengan sebagai orang tua yang memiliki ekonomi terbatas? Bukankah anak-anak Tapi kan jika misalnya Sebentar Ibu, tahan sebentar. Kita selesaikan. bagaimana dengan sebagian murid-murid yang belum mempelajari bahasa asing? Bukankah mereka harus belajar terlebih dahulu? Sedangkan orang tua yang memiliki ekonomi yang terbatas. Anak bapak dan ibu bisa saja bekerja seperti membuat video-video yang berguna, seperti ibu bisa masak kan, ibu bisa memasak, membuat konten-konten dan dikirimkan, itu akan dapat menghasilkan ekonomi ibu akan bertambah. Jadi karena bahasa asing di dunia itu sangat-sangat penting, karena di dunia ini memiliki beribu-ribu bahasa. saya setuju dengan dosen Pipa. Di Indonesia ini pekerjaan bagi manusia atau bagi warga di Indonesia itu sangat banyak sekali, dan untuk masuk ke dalam pekerjaan tersebut pun itu tidak memerlukan persyaratan yang banyak, tidak seperti negara-negara lain. Kita tamat SMP ataupun SMK atau SMA itu sudah bisa bekerja seperti di PT Indah Kiat ataupun bekerja di pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan lain. Negara Indonesia ini tidak terlalu mementingkan persyaratan. Juga bangsa Indonesia ini adalah negara yang paling banyak untuk mempekerjakan warganya yang ada di sini. Itu tergantung kepada individu kita lagi. Ingin atau memiliki tanggung jawabkah untuk menanggungjawabkan keluarganya, menafkahi keluarganya. Berarti orang tua harus mati-matian untuk mempintalkan anak-anaknya supaya bisa menggunakan bahasa asing itu. Ya, menurut saya iya, karena itu merupakan salah satu tanggung jawab dari kedua orang tua, dari ayah ataupun ibu. Orang tua itu harus bertanggung jawab dan bekerja keras untuk dapat menafkahi anak-anak mereka supaya bisa masuk ke perguruan ataupun jurusan tertinggi. Ibu dan bapak bisa saja menggunakan aplikasi yang digunakan untuk mempelajari bahasa asing, karena di gadget ini sudah memiliki beribu aplikasi untuk mempelajari bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Arab. Mereka sudah memiliki begitu banyak aplikasi-aplikasi. Jadi bapak sama ibu bisa saja menggunakan aplikasi tersebut untuk mempelajari anak-anak ibu menggunakan bahasa asing tersebut. Namun bagaimana jika dia di sekolah di Indonesia dan dia ingin keluar negeri? Lalu kenapa dia mempelajari bahasa asing tersebut? Tapi saya yakin anak-anak zaman sekarang ataupun anak-anak pada gen kita tersebut itu ingin memiliki cita-cita yang tinggi, ingin memiliki impian yang tinggi untuk mereka capaikan. Itu juga akan terdampak kepada ayah dan ibu, kepada orang tua ataupun keluarga, karena anak tersebut bisa membahagiakan kedua orang tuanya dan bisa membawa harum nama keluarga itu. Saya tidak yakin anak-anak zaman sekarang itu tidak memiliki impian untuk memasuki jurusan
jurusan ataupun perguruan-perguruan tinggi, yang dimana perguruan tinggi bukannya bisa di Indonesia? ya perguruan tinggi memang bisa di Indonesia. Namun anak-anak zaman sekarang itu lebih ingin mereka memasuki universitas atau perguruan-perguruan tinggi di luar negeri seperti Amerika, Inggris, Spanyol, Korea ataupun negara-negara lain, yang dimana kita membutuhkan bahasa asing untuk kita berkomunikasi kepada orang-orang di sana. Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional di dunia. Jadi, mana mungkin anak-anak ibu dan bapak dan ibu tidak mau mempelajari bahasa Inggris atau bahasa internasional di dunia. Kalau mereka tidak mengetahui bahasa internasional di dunia, bagaimana mereka akan menambah ilmu mereka, menambah wawasan mereka? Kalau mereka tidak mempelajari sedikit pun bahasa asing, mereka tidak akan bisa mencapai cita-citanya. Untuk pergi ke kuliah ke luar negara ataupun kemanapun, karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional dan itu sangat penting untuk menambah wawasan anak. Tapi menurut saya, meskipun bahasa Inggris adalah bahasa internasional, bahasa Indonesia juga adalah bahasa internasional. Dan kita sebagai warga negara Indonesia harus melestarikan bahasa daerah kita, karena kita di Indonesia hidup berbagai macam daerah lain. Lalu bagaimana tugas kita sebagai warga negara bangsa Indonesia yang harus melestarikan bahasa daerah kita? Di Indonesia memiliki begitu banyak memiliki bahasa seperti suku-suku. Setiap suku mereka memiliki beragam bahasa daerah. Jadi di Indonesia sudah memiliki satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, untuk mempersatu suku kita. Jadi anak-anak perlu saja mempelajari bahasa Indonesia dan juga bahasa asing lain, karena bahasa asing sangat penting bagi anak-anak kita untuk mempelajari bahasa itu tersebut. Lalu bagaimana dengan kekhawatiran para ibu bahwa penggunaan bahasa asing dapat menghilangkan jati diri anak-anak mereka? Menurut saya, jika anak-anak atau murid-murid tersebut mempelajari bahasa asing tersebut, itu tidak akan mengganggu bahasa yang dari awal dia sudah mempunyai bahasa tersebut, seperti bahasa daerah ataupun bahasa Indonesia. Kita mempelajari bahasa asing gunanya untuk memperluas wawasan kita dan untuk berkomunikasi dengan orang-orang luar negeri. Walaupun kita mempelajari bahasa asing, bahasa yang dari awal sudah ada di diri kita dan melekat pada jati diri kita itu tidak akan menghilang jika anak tersebut selalu mengasah dan mengatur waktunya untuk tetap mempelajari bahasa tersebut. Jikapun bahasa asing ini dipelajari, anak tersebut pasti mengetahui di mana dia menempatkan dan kepada siapa lawan bicaranya. Anak tersebut pasti akan mengetahui, oh lawan bicara saya ini, saya harus menggunakan bahasa ini. Jadi Saya yakin bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang anak-anak kita miliki, mereka tidak akan melupakannya walaupun mereka mempelajari bahasa asing. Jadi kita nggak perlu takut kalau bahasa daerah kita akan dihilangkan anak kita atau dilupakan, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah melekat pada diri anak-anak kita. Lalu bagaimana dengan negara kita, negara Indonesia yang bekerja sama dengan berbagai macam negara? Apakah mereka harus menggunakan bahasa daerah, bahasa asing lainnya? Nah, maka dari itu, pentingnya murid ataupun anak-anak sekarang untuk mempelajari bahasa Inggris, yaitu bahasa internasional, yang dimana mayoritas masyarakat negara-negara lain itu sudah mengetahui dan memahami apa bahasa Inggris tersebut, yang dimana sebagian masyarakat di negara lain ataupun di negara kita sangat mudah untuk memahami bahasa Inggris. Maka dari itu, harusnya pentingnya untuk kita mempelajari bahasa asing tersebut untuk memudahkan kita dalam berjual beli antar negara, karena Indonesia itu melakukan perjualbelian antar negara lain seperti Arab, Amerika, Inggris ataupun yang lainnya. Itu mereka memerlukan bahasa asing untuk mereka berkomunikasi dalam melakukan jual beli tersebut. Lalu bagaimana dengan masyarakat asing tidak bisa menggunakan bahasa Inggris? Saya rasa orang-orang tersebut akan mudah untuk memahami, karena bahasa Inggris tersebut adalah bahasa internasional yang dimana negara-negara lain itu akan selalu mempelajari bahasa Inggris tersebut. Bahasa internasional bukan bahasa Inggris saja. Bahasa Arab juga merupakan
internasional. Jadi kita bisa saja untuk mengadakan kepada anak-anak kita mempelajari bahasa internasional seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, atau bahasa lainnya, agar mempermudah anak-anak kita untuk menambah wawasan, untuk berkomunikasi dengan warga negara lain, agar mereka bisa. Namun, bagaimana jika ada salah satu keluarga dengan ekonomi yang terbatas? Anak-anak tersebut tidak bisa membeli sesuatu yang untuk membeli kamus atau sebagainya sebagai alat belajar mereka. Maka dari itu, Indonesia itu memiliki gadget atau HP atau laptop untuk mereka mempermudah mereka belajar, mempermudah mereka untuk mempelajari bahasa asing tersebut. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang terlalu banyak untuk mengajari anak tersebut, karena di dalam HP atau gadget tersebut itu sudah banyak aplikasi-aplikasi yang sudah disampaikan oleh dosen FIPA tadi. Sudah banyak aplikasi-aplikasi yang di dalamnya itu mengisi bahasa-bahasa luar untuk kita memudahkan belajar bagi anak-anak tersebut. Jadi menurutku penggunaan bahasa asing itu tidak penting di sekolah. Iya, sangat tidak penting. Menurut saya, kita memang harus mempelajari bahasa asing. Tapi bagaimana jika sebagian murid berlebihan dalam menggunakan bahasa asing? Semakin itu juga akan melupakan bahasa daerah. Lalu bagaimana dengan sebagian orang tua yang tidak paham dengan apa yang dibicarakan oleh anaknya menggunakan bahasa asing? Pasti anaknya sadar kalau orang tuanya tidak mengetahui bahasa asing tersebut. Saya yakin pasti anak-anak tersebut akan mengetahui memberitahu orang tuanya arti dari bahasa yang dia katakan tersebut. Saya yakin kalau anak-anak tersebut tidak ingin membingungkan orang tuanya untuk memberitahu sesuatu hal yang tidak diketahui sama orang tuanya. Jadi kalau misalnya ekonomi membebankan kedua orang tua, kan di sekolah negeri anak-anak mendapatkan tanggungan biaya dari pemerintah. Jadi setiap pembelajaran di SD atau di sekolah negeri manapun, mereka pasti akan mempelajari bahasa asing seperti bahasa Inggris. Jadi ibu tidak perlu khawatir tentang ekonomi yang ibu katakan tadi, karena sekolah-sekolah di Indonesia, termasuk sekolah negeri, sudah mendapatkan biaya dari pemerintah. Jadi kita harus menekankan kepada anak kita agar mereka ingin mempelajari bahasa asing. Ya, saya setuju dengan dosen FIPA. Untuk kita mempelajari bahasa asing tersebut, kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang terlalu banyak, karena pembelajaran atau siswa tersebut sudah ditanggung oleh pemerintah ataupun ditanggung oleh orang tua yang mungkin kurang mampu dalam melakukan pembayaran di sekolah. Oke, baik pemirsa, jadi penggunaan bahasa asing di sekolah memang diperlukan agar menambah wawasan para pelajar. Namun, penggunaan bahasa asing juga harus diperhatikan dengan siapa yang berbicara. Kita tetap bisa mempelajari bahasa asing tanpa harus meninggalkan atau menghilangkan bahasa daerah kita. Karena Indonesia memiliki berbagai macam bahasa. Dan penggunaan bahasa asing dan bahasa daerah bisa kita imbangi agar anak-anak kita atau generasi selanjutnya bisa mengetahui bahasa asing untuk menambah wawasannya dan bisa juga melekat pada diri mereka bahasa daerah mereka tersebut. Oke, baik pemirsa, diskusi ini sekalian menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Jangan lupa saksikan terus Mata Kaki setiap hari jam 19.00 waktu Indonesia Barat hanya di MNC TV. Saya Sari Ramadhani, pamit undur diri.